Selamat pagi, anak-anak sekalian yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik. Oke. Hari ini kita akan belajar pelajaran 5 tentang aku merawat anggota tubuh. Pelajaran 5 tentang aku merawat anggota tubuh. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita membuat sikap doa yang baik. Kita duduk dengan tertib, dengan baik, kemudian membuat sikap doa yang baik. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya, saya lihat dari sini. Ya, baik. Kita mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, aku senang dengan anggota tubuhku. Semua akan kurawat agar selalu sehat dan bersih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan baik-baik ya. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ribut, ya. Berfokus di tempat ini saja, ya. Fokus di tempat ini dan perhatikan dengan baik. Judulnya adalah aku merawat anggota tubuh. Semua orang pasti memiliki namanya anggota tubuh, ya. Semua orang pasti memiliki anggota tubuh, dan anggota tubuh itu supaya tetap bersih maka harus dirawat, maka harus dipelihara, maka harus diperhatikan. Baik, kita lanjutkan ya. Kita harus merawat anggota tubuh yang diberikan oleh Tuhan. Setiap hari kita mandi. Sehari mandi 2 kali, pagi dan sore. Selain itu juga kita menggosok gigi supaya gigi kita menjadi bersih, badan kita menjadi bersih. Kita juga melakukan keramas, ya, seminggu bisa 2 kali, 3 kali, supaya rambut kita, kepala kita menjadi bersih. Tidak lupa juga kita harus memotong kuku. Kuku kita yang panjang harus dipotong setiap saat. Kalau sudah agak panjang dipotong, sudah agak panjang dipotong supaya tetap bersih. Baik. Kita merawat anggota tubuh agar selalu sehat dan bersih. Kalau setiap hari kita mandi, kita rawat setiap hari, maka pasti akan bersih. Setelah bersih, maka badan kita akan sehat. Badan kita akan sehat. Badan kita akan bersih. Badan kita akan luar biasa. Nah, jadi Tuhan juga akan senang kalau melihat ciptaannya menjaga kesehatan dan juga kebersihan.
Tubuh yang bersih jauh dari penyakit. Ya iya, segala kotoran yang menempel dibuang. Ya, tadi habis main di tempat tanah yang berlumpur, kemudian mandi bersih, ya, jadi segar lagi, tuh, bersih, jauh, nggak ada gatal, nggak ada ini kalau kita sering mandi. Tubuh yang bersih berarti bebas dari kotoran, penyakit. Ya, berarti kita harus mandi setiap hari. Harus pakai sabun mandi. Ya. Sabun mandi supaya bersih. Jadi anak harus setiap hari harus mandi. Kita mandi sehari 2 kali supaya bersih. Tuh. Bagus juga gitu. Pagi mau berangkat sekolah mandi. Nanti mau tidur sore mandi, ya. Mengapa mandi sore? Karena tadi sudah beraktivitas dari pagi sampai sore. Takut ada kotor-kotor yang menempel di tubuhnya. Jadi harus dibersihkan supaya tetap bersih. Ya, itu. Kemudian juga Tuhan memberikan anggota tubuh kita dengan baik. Ya, Tuhan memberikan anggota tubuh kita dengan sehat, bersih, ya, lengkap. Ya, bersyukur kita diberi anggota tubuh oleh Tuhan yang lengkap, baik, sempurna. Ya, kan ada orang yang anggota tubuhnya enggak lengkap. Ada yang ada yang tangannya satu, ada yang kakinya satu, ada yang dan macam-macam yang kita lihat di tetangga-tetangga kita. Ya, itu maka kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diberi anggota tubuh yang baik, yang sempurna. Anggota tubuh harus selalu dirawat agar sehat dan bersih. Apabila kita membiarkan anggota tubuh tanpa merawatnya, maka akan menjadi sumber penyakit dan kotor. Kalau kita nggak pernah membersihkan anggota tubuh, maka kita sering terserang penyakit. Macam-macam penyakit yang menyerang pada diri kita. Bisa gatal, bisa kotor, bisa apa saja. Ya, bisa, ya pokoknya kita tidak nyaman aja. Kalau kita malam-malam tidur, kita tidak merasa nyaman kalau kita tidak membersihkan diri kita. Sehingga kita terbebas dari sumber penyakit. Dan kalau badan kita kotor, kita tidak nyenyak kalau kita mau tidur. Kalau tidur tidak nyenyak, tidak nyaman, toh ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita diperbolehkan diberi tubuh yang sehat. Ya, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu memberi tubuh kita yang sehat. Bersyukur kita dengan berdoa. Setiap saat kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga tetap memberikan ya yang terbaik bagi kita. Ya, ini. Jadi kalau tubuh kita sehat, hidup kita juga nyaman. Hidup kita juga enak. Hidup kita juga ya sempurna, bahagia. Ini kalau tubuh kita sehat. Tetapi kalau tubuhnya nggak sehat, ya banyak penyakit, ya akhirnya banyak masalah, ya banyak masalah yang dialami, yang terjadi pada diri kita. Sering gatal, sering apa, ya menghabis-habiskan uang, harus ke dokter, beli obat karena sakit, itu akibatnya. Maka kita
dari kecil harus sungguh-sungguh mau menjaga kesehatan tubuh kita. Mau menjaga kesehatan tubuh kita. Kita merawat anggota tubuh agar selalu sehat dan bersih. Setiap hari dirawat, kuku panjang dipotong, rambut kotor dicuci, gigi disikat, badan disabun, dan seterusnya, supaya badan kita selalu sehat dan bersih, ya, menyenangkan, harum, ya, bagus, tidak banyak penyakitan, banyak luka-luka, ya, dan seterusnya. Tubuh yang bersih terbebas dari kotoran dan penyakit, ya, karena sudah setiap hari mandi, setiap hari dibersihkan, setiap hari pernah, ya, sering, ya, melakukan kebersihan terhadap diri kita. Saya mandi sehari 2 kali dengan menggunakan sabun mandi. Ya, masa mandi pakai sabun colek. Kalau kita mandi pakai sabun colek, gatal badannya nanti. Gatal, garuk-garuk, kukunya panjang, lecet-lecet. Akhirnya jadi penyakit lagi, ya. Kalau kita mandi harus memakai sabun mandi. Sabun mandi yang disiapkan oleh orang tua atau oleh kita semua, ya, jadi nyaman. Setelah kita mandi, badan terasa segar, badan terasa nyaman, maka akan membuat hidup kita semakin baik, semakin menyenangkan. Baik, agar rambutku bersih maka harus dikeramas. Ya, keramas. Keramas itu ada aturannya juga, ada seminggu 2 kali, ada seminggu 3 kali, ada yang tiap hari keramas. Ya, menurut kebutuhan kita. Kalau kita butuh seminggu 2 kali, ya boleh. 3 kali boleh. Setiap hari lebih bagus. Jadi sering melakukan kebersihan, semakin bagus, semakin bersih. Tubuhku selalu dirawat setiap hari agar tetap bersih. Ya, kalau setiap hari mandi ya bersih. Setiap hari dibersihkan ya bersih. Tetapi kalau enggak, ya nanti jadi kotor. Kalau jadi kotor, jadi penyakit, ya, itu. Tuh. Siapa yang suka sakit? Siapa yang pernah sakit? Ya, siapa senang sakit? Enggak ada. Biasanya orang itu senang kalau tubuhnya menjadi sehat, tubuhnya menjadi kuat, ya, sehat, kuat. Itu yang diharapkan setiap hari. Lalu kita menggosok gigi menggunakan odol. Menggunakan apa? Odol. Ya, kita menggosok gigi menggunakan odol. Odol sama apa namanya itu macam-macam. Pepsodent, ada macam-macam, ya. Ritaden, apa saja. Ya, itu jenis-jenis odol. Belinya di mana? Di warung ada, di supermarket ada, di mall juga mungkin ada, ya. Baik. Kebersihan adalah pangkal kesehatan. Kalau badan saya bersih, maka kita akan menerima, yaitu namanya badan kita jadi sehat. Kalau badan kita bersih, maka badan kita menjadi sehat. Nah, tidak mudah terserang penyakit. Tidak mudah untuk terserang penyakit. Kalau kita sakit harus dibawa ke dokter, dirawat oleh dokter.
Ya, kalau sakit apa ya? Sakit perut, sakit kulit, gigi, ya itu jantung dibawa ke dokter masing-masing. Kalau dokter gigi ya dokter gigi, kalau sakit jantung ya dokter jantung, kalau penyakit dalam, penyakit kulit karena semua sudah ada bagiannya masing-masing. Ya, ini jangan sampai nanti sakit gigi bawa ke dokter umum. Ya nggak mau lah, ya. Dia nggak mau, bawa aja ke dokter gigi. Kita membuang sampah pada tempat sampah. Di rumah kalau ada sampah, kita ambil, kita buang di tempatnya. Tempat sampah ada di mana-mana. Ya, di sekolah ada, di jalan ada, di rumah ada, di mana-mana ada. Supaya lingkungan kita berada tetap bersih. Lalu kalau kita sedang sakit, maka kita harus minum obat. Kalau kita sedang sakit, kita harus minum obat. Tujuannya supaya kita cepat sembuh. Supaya kita cepat sembuh, maka harus minum obat sesuai dengan penyakit yang dideritanya. Kalau penyakit kepala, ya apa, dekolgin apa gitu, ya. Kalau sakit perut apa, pokoknya sudah ada masing-masing. Ya. Karena Pak Gus bukan dokter, maka ya nggak hafal, ya gitu. Sebelum makan kita harus mencuci tangan terlebih dahulu supaya apa ya? Supaya makanan yang kita makan menjadi makanan yang bersih. Ya, menjadi makanan yang sehat, terbebas dari penyakit. Jangan sampai tangannya kotor, habis bermain tanah, kukunya panjang-panjang, terus ada tanahnya, penyakitnya hitam-hitam, kemudian langsung makan. Nah, kalau begitu berarti habis makan nanti kita bisa sakit perut. Karena apa? Karena banyak makanan kotoran yang masuk dalam perut kita. Baik, itu. Siapa yang sering melakukan seperti itu? Jadi sebelum makan kita harus mencuci tangan supaya kita menikmati makanan dengan enak. Enak sekali kalau makanan bersih itu enak sekali. Tapi makanan nggak bersih seringkali menjadi masalah. Sebelum tidur kita harus mencuci kaki supaya apa? Supaya bersih. Ya, alasnya supaya bersih, spraynya bersih, kemulnya bersih, ya, itu. Makanan yang kotor dapat membuat sakit perut, maka jangan sekali-kali makan makanan yang kotor. Kalau makan makanan yang kotor, nanti sebentar langsung sakit perut, langsung dibawa ke dokter, langsung bisa dirawat dan seterusnya. Ya. Dari yang kotor itu membuat sakit perut. Orang buta disembuhkan Yesus karena percaya kepada Yesus. Dia percaya Yesus bisa menyembuhkan kebutaannya sehingga bisa melihat lagi. Luar biasa. Ini adalah jemaat yang sungguh-sungguh mengimani, percaya kepada Yesus bahwa Yesus adalah sang penyembuh, bisa menyembuhkan segala penyakit. Orang buta adalah orang yang tidak bisa melihat. Yesus menyembuhkan orang buta karena merasa kasihan. Ya, kasihan. Karena kasihan maka disembuhkan oleh Yesus. Anak laki-laki boleh berambut panjang, boleh, tapi idealnya berambut pendek
Seperti Pak Agus nih rambutnya masih pendek. Ya, kalau panjang kan bisa berurai gitu ya, gitu. Pakaian yang kotor kita kalau setiap hari Minggu kita harus mencuci pakaian. Ya kalau kita belum bisa, maka orang tua yang mencuci. Kalau enggak orang tua juga pembantu supaya pakaian kita tetap bersih, tetap nyaman. Baik, ini ada Yesus menyembuhkan orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikuti sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah aku, anak Daud." Dia minta disembuhkan dari segala penyakitnya, yaitu kebutaannya. Setelah Yesus masuk ke sebuah rumah, datanglah 2 orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kami bahwa kau akan disembuhkan." Ya, akan disembuhkan. Percayalah ya bahwa engkau akan disembuhkan. "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu. Sembuhlah mata mereka." Nah, ini sembuhlah matanya karena sudah dijamah, karena sudah disentuh oleh Yesus, ya. Jadi Yesus itu adalah sang penyembuh dari segala penyakit yang diderita pada waktu itu, ya. Itu jadi Yesus bisa menyembuhkan terhadap orang-orang yang sakit. Inti dari pelajaran pada hari ini adalah bahwa ya Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya. Yesus bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, ya. Penyakit apapun akan disembuhkan oleh Yesus. Anak-anak sekalian yang terkasih, terutama adalah orang-orang yang penyakit buta, datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus, maka mereka akan disembuhkan. Akhirnya pelajaran hari ini sampai di sini. Marilah kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan berdoa. Ya, membuat tanda atau membuat sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, tubuh telah tumbuh dengan baik. Sembuhkanlah bila aku sakit. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, pelajaran pada hari ini sampai di sini dulu. Besok dilanjutkan dengan materi yang berbeda. Selamat belajar, selamat berjuang. Tuhan memberkati terhadap kita semua. Sekian dan terima kasih.